warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Mutiarama dari kelas PAI 2H dengan NIM 2311252. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang 3 materi. Yang pertama yaitu materi ijtihad, yang kedua tentang metodologi Al-Qur'an dalam hukum syariah serta kaidah-kaidah usuliyah, dan yang ketiga tentang pengertian as-sunnah dan kedudukan as-sunnah dalam sumber hukum Islam. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata Arab jihad yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Ringkasnya, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan secara teknis, menurut Abdullahi Ahmad An-Naim, ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika Al-Quran dan Sunnah diam tidak memberikan jawaban. Adapun secara terminologis, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli usul fiqh adalah pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i. Pada pengertian ini, ijtihad memiliki fungsi mengeluarkan atau istinbat hukum syar'i, sehingga ijtihad tersebut tidak berlaku di lapangan teologi dan akhlak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang metodologi Al-Quran dalam hukum-hukum syariah serta kaidah-kaidah usuliyah. Pengertian metodologi Al-Quran. Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, metodos yang berarti cara atau jara. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis metode, dan bahasa Arab menerjemahkan dengan torikot dan manaj. Dan dalam pemakaian bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud atau dalam pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Secara bahasa atau etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'ah yang bermakna membaca atau bacaan. Metodologi Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan beragam hal di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam. Hukum-hukum syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran yang antara lain, yang pertama yaitu hukum istiqodiah, yang kedua hukum amaliyah, yang ketiga hukum khuluqiyah, yang keempat hukum ibadah, yang kelima hukum muamalah, yang keenam hukum perkawinan, yang ketujuh hukum waris, yang kedelapan hukum pidana, dan yang terakhir hukum politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang as-sunnah dan kedudukan as-sunnah dalam sumber hukum Islam. Pengertian as-sunnah secara etimologi, sunnah adalah metode atau at-thariqah, jalan atau sabiil. Secara terminologi, ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dengan bentuk qaul atau ucapan, fiil atau perbuatan, takrir atau penetapan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri'i atau persyariatan bagi umat Islam. Kemudian kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan sunnah dalam Islam sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah konsensus dasar hukum Islam Al-Quran dan sunnah. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini, sunnah menjadi dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Sekian pemaparan 3 materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.